Bagaimana seorang wakil presiden ya, keturunan pemberontak besar yang mau makar, yang ingin memecah diri dari Indonesia, bisa jadi wakil presiden sebagaimana ex-PKI ya yang di blacklist. Tapi memang pemberontakan Islam itu nggak pernah di blacklist dan tidak pernah dijadikan organisasi terlarang ya, kemudian dilarang orang-orang ditangkepin, nggak kayak PKI ya. Padahal lebih bahaya loh, korbannya DITII ya, itu lebih bahaya loh, lebih banyak daripada korbannya si PKI. Justru PKI ini yang paling banyak jadi korban akhirnya ya. 3 juta orang yang dituduh PKI, walaupun nggak ada buktinya, kena semua. Wah, serem itu. Jadi mengerikan sekali ya, Yusuf Kala, Maruf Amin, track recordnya ini. Dan juga tadi ya para PKS, pendirinya PKS, mereka mewarisi perjuangan nenek moyang mereka. Ya, perjuangan untuk mendirikan negara Islam, dan mereka siap membawa Taliban sekalipun, mereka siap sekalipun harus saling membunuh. Ya, sekalipun itu adalah dianggap sebagai korban, korban dari agama Allah. Ya, serem. Wah, kalau Anda mengerti ini, konsepnya ini serem. Kita sama-sama hari ini mau belajar, sama-sama ini ya, diskusi, membangun opini, ya, melihat wacana, membuat sebuah wacana dan opini, dan sambil kita menghimpun dana ya untuk berdiakonia, kasih makan Indonesia. Uangnya nggak ada serupiah pun masuk ke saya, dan semuanya selalu dibuka ya, rekening kita selalu open. Hari ini mudah-mudahan kita bisa buka rekeningnya Pak Charles, ini saya susun karena banyak sekali dan berantakan sekali ya. Ini lagi saya susun, tapi sudah berhasil sudah berhasil di print out, supaya saya tidak berhutang rekening apapun ya, tinggal rekening Galarua yang harusnya hari ini, tapi katanya Senin janjinya, karena yang masuk ke saya berantakan sekali ya, nggak bisa ditampilkan foto-foto. Saya maunya di print file. Ibu Novi sedang berusaha belajar caranya bagaimana tuh ngeprint supaya bisa ngefile mutasi BCA ya. Yang punya Pak Thomas Tejo, mudah-mudahan hari Minggu besok bersama dengan yang Apollonius Darmawan bisa kita tampilkan. Jangan khawatir, semua di sini dibuka. Ya, semua rekening pasti dibuka. Ya, kalau tertunda ya karena ada masalah-masalah teknikal, belum bisa caranya. Nah, gimana masa mau dipaksa? Harus bisa ya, tapi nanti bukan masalah kita mau, pasti dibuka. Ya, supaya semua transparan, terbuka di sini. Masalah uang kita semua open ya, dan tidak serupiah pun masuk ke tempat saya. Ya, karena untuk biaya hidup saya cukup di sini. Ya, nggak perlu minta ngambil-ngambil yang begitu. Kalau ada yang mau nyumbang untuk pelayanan boleh, ada yang menyumbang boleh, ya. Bukannya ditolak, saya terima, tinggal japri saja. Tetapi kalau untuk minta-minta enggak, ya, kita enggak minta-minta. Bahkan ibu saya meninggal pun saya enggak akan minta. Ya, kalau ada yang nyumbang ya saya terima, pasti, ya. Nah, cuman memang masalah keuangan saya selalu terbuka. Kita selalu terbuka karena kita menghimpun dana dari masyarakat, harus di-open supaya semua merasa diberkati. Kalau ada yang merasa tidak diberkati, ya itu salahnya sendiri. Ya, itu salah dia sendiri. Oke, sebelum kita mulai masuk judul kita yang mengerikan, Yusuf Kala dan Kahar Musagar. Ini lagi tren banget ya, lagi viral banget ya. Oh, kamu ketahuan. Nah, kita akan dengarkan dulu laporan Diakonia. Masih ada hari ini Diakonia yang tersisa untuk sesi 2? Masih ada Pak Paul, ya biasa kita tinggalkan reporter yang luar biasa, yaitu Pak Mulia Depok 2. Luar biasa, kita terus ya hari ini. Ini ya, yang pertama mencetuskan ini ya, Gus Dur ya. Yang pertama kali mencetuskan itu Gus Dur yang cerita ya. Mana tadi Gus Dur? Gus Dur mana tadi?
Jadi Gus Dur pernah bilang ya, ini lagi viral lagi soalnya, makanya kita angkat. Gus Dur pernah cerita, dia punya bukti kuat bahwa Yusuf Kala itu adalah keturunannya Kahar Mustahar, anteknya DITII, ya. Luar biasa ya, wah ngeri loh saudara. Ya Kahar Mustahar DITII itu ngeri, serem ya. Kok bisa? Sebentar, ini saya tunjukkan ya. Ini lagi viral lagi ya di beberapa YouTube, di koran, di Detik juga. Ini saya ambil yang berita yang lama ya, tahun 2008. Gus Dur bicara soal asal-usul Yusuf Kala dan Taufik Kemas. Nah, komentar Gus Dur yang kontroversial kembali terucap, kali ini dia menyebut-nyebut nama Yusuf Kala dan Taufik Kemas. Saya dapat dokumen, JK itu buyutnya Kahar Musagar, ucap Gus Dur dalam tausiah pembukaan. Gus Dur pun cuek juga saja mengucapkan ini, dia geger nggak apa-apa. Dia pun kembali mengeluarkan candaan soal Taufik Kemas yang menikahi Megawati. Sama dengan Taufik Kemas saat dimarahi ayahnya orang Masyumi. Gus Dur saat itu, menurut Gus Dur, ayah Taufik Kemas, orang Masyumi marah karena anaknya menikahi putri Soekarno. Padahal notabene Soekarno membubarkan Masyumi. Hanya dengan cara itulah kita mengalahkan keluarga Soekarno. Ucap Gus Dur menirukan Taufik Kemas. Gus Dur juga mengaku bahwa hal ini telah disampaikan belasan kali dan tidak ada jawaban dari Taufik Kemas. Ya itulah politik ya. Ya, itulah politik. Ya memang unik ya, memang unik sekali ya. Bagaimana seorang wakil presiden ya, keturunan pemberontak besar yang mau makar, yang ingin memecah diri dari Indonesia, bisa jadi wakil presiden. Sebagaimana ex-PKI ya, yang di blacklist. Tapi memang pemberontakan Islam itu nggak pernah di blacklist dan tidak pernah dijadikan organisasi terlarang ya. Kemudian dilarang orang-orang ditangkepin. Nggak kayak PKI. Ya, padahal lebih bahaya loh. Korbannya DITII ya, itu lebih bahaya loh, lebih banyak daripada korbannya si PKI. Justru PKI ini yang paling banyak jadi korban akhirnya ya. 3 juta orang yang dituduh PKI, walaupun nggak ada buktinya, kena semua. Wah, serem itu. Ya. Nah, kemudian hari ini geger lagi. Tapi kalau kita ingat dulu pernah kita bahas ya, kalau Yusuf Kala ini yang tahun 1969 itu yang meneriakan bakar gereja itu ya di Makassar. Bakar gereja, ada 9 gereja dan 9 gedung organisasi milik Kristen itu dibakar di bawah pimpinannya Yusuf Kala dengan teriak-teriak dari toa. Ya, memang bibit-bibit radikalisme itu ternyata ada dalam keluarganya. Kalau bibit-bibit keluarga saya mah keluarga baik-baik semua. Ya, tidak ada bibit yang tidak baik, semuanya baik. Nah, tapi mengerikan sekali bagaimana bisa lolos begini. Nah, kita kalau telusuri si Ma'ruf Amin, wah serem juga ya. Itu ada pendirinya PKS yang ternyata adalah anaknya, cucunya pemberontak ya, cucu dari pemberontak atau anaknya ya, yang di Sumatera itu apa ya? Saya lupa lagi tuh. Bentar, ini para Jauti biasanya ingat ini. Para Jauti yang di Sumatera itu siapa para Jauti? DITI juga ya? Yang di Aceh setahu saya sih Pak. Bukan yang di Sumatera, yang PKS itu loh, cucunya pendiri pemberontak. Sebentar, itu dulu pernah kita bahas juga di sini, saya sampai lupa blank itu. PRRI, Permesta ya? RRI itu Permesta itu kan yang di Manado ya? Mirza Furlin dari ini Pak, dari Jawa Barat sebenarnya. Bukan. Kalau PRRI ya. Kalau yang di Manado apa ya kemarin? Wah, saya kemarin Permesta Pak, Permesta. Permesta kan Manado yang ini kan, yang mau
Misain sama RMS sama Papua kan? Ya, kalau yang di PRRI sebenarnya Pak, ini kebanyakan sih tentara-tentara yang tidak sepaham dengan Bung Karno dan inilah Pak, waktu itu kan kebetulan kan dipusatkan pengaruh kekuatan komunis kan kuat ya. Jadi itu makanya beberapa perwira di daerah itu kan memberontak. Ceritanya seperti itu Pak. Tetapi kalau yang itu lebih cenderung kepada pemberontakan apa ya mengenai politik, tapi bukan berbasis agama Pak. Tapi memang ada sebagian anggota yang dari golongan agama yang ikut masuk di situ, tapi motivasi utamanya bukan dari agama Pak sebenarnya. Dari kedekatan Bung Karno ke poros sosialis komunis, jadi itu lebih cenderung disokong sama Amerika dan Barat Pak kalau yang PRRI dan Permesta. Gitu. Tapi kalau yang di Aceh itu ya Tengku Daud Berauh itu Pak, tapi itu dari Aceh Pak. Yang itu ya. Sebentar. Saya lagi cari ininya kok. Kalau yang dulu, yang bukunya itu masih simpen nggak? Bukunya yang Yusuf Kala dia teriak-teriak pakai toa. Saya tadi cari kok ininya hilang ya. Ya linknya saya waktu itu sempat ini, tapi udah sempat hilang juga Pak. Tapi nanti kalau saya ketemu lagi Pak, nanti kalau misalnya ini udah lama sekali Pak itu Pak. Cari ya, udah lama banget ya memang. Udah lama sekali dulu, tapi udah lama Pak, udah ini. Malah nanti kita cari-cari Pak dari googling, ya. buka lagi yang disertasi di Belanda ya Pak ya, kalau enggak salah. Iya. Hilmi ya, ayahnya Hilmi ya pendiri PKS kan, itu panglimanya DITII. Ya, tapi bukan yang Sumatera saya kira itu Pak. Kalau yang DITII yang di Jawa Barat Pak saya kira. Kalau dari literatur sejarah ya, bukan orang Sumatera Pak, sepertinya. Kartosuwiryo Ya, itu yang yang di Jawa Barat Pak. Itu juga sekarang lagi naik lagi ininya pembahasannya gitu. Sejak yang kemarin yang Pak Paul angkat mengenai Garut itu Pak. Jadi kembali viral lagi Pak yang nih itu yang NII ya kan, itu yang NII lagi. Ya. Ini ketemu nih beritanya nih yang ini nih. Sekilas kisah Hilmi Aminuddin, ini kan sudah meninggal ya, pendiri PKS dan putra tokoh DITII. Nah, lihat ya. Hilmi dikenal sebagai putra Danu Muhammad Hasan, salah satu dari 3 tokoh penting kelompok pemberontak Darul Islam DITII yang dikomandai Kartosuwiryo. Ya. Jadi Danu Muhammad, Kartosuwiryo, satu lagi berarti si Kahar Musakar itu ya. Sama si Kahar Musakar ya. Nah, kalau kita lihat tadi Gus Dur ini Yusuf Kala. Wah, serem kali ya. Orang-orang ini masih belum puas ya, masih belum puas dengan mengorbankan mengorbankan rakyat Indonesia ya demi kekuasaan, dengan menghancurkan negara Indonesia. Wah, masih belum puas ya, makanya Indonesia nggak maju-maju. Wah, serem kali nih. Ya PKS-nya, makanya ya mereka bisa punya akses-akses yang luar biasa ya, karena ternyata ada ini ya, mending NII daripada PKI. Oh enggak, mendingan PKI ya, mendingan PKI. Coba PKI merugikan Indonesia apa? Apa yang dilakukan oleh PKI yang merugikan Indonesia? Enggak loh. PKI itu yang berjuang lawan Belanda habis-habisan loh. Ya. PKI itu justru yang melawan Belanda habis-habisan tahun 1928, 1945. Ya, mereka berdua mereka tuh yang gila-gilaan ngelawan Belanda. Ya, dan pendirinya PKI ini malah santri-santri loh. Ya, pendirinya santri-santri loh.
Jadi salah ya, bukan mendingan jadi NI daripada PKI, mendingan jadi PKI daripada NII. Orang kejamnya partai komunis, kejamnya itu ada batasnya. Kalau agama itu kejamnya nggak ada batasnya loh. Agama itu kejamnya nggak ada batasnya. Kenapa? Karena dilampiaskan mereka karena membela Tuhan dapat pahala. Tapi kalau komunisme ada rasa insan manusia itu, rasa kemanusiaan itu, ada batasnya. Ya, kekejamannya ya sebatas tujuan mereka. Satu, pokoknya berkuasa. Kalau agama, kejamnya agama, nggak ada batasnya. Karena makin kejam, makin dapat pahala. Makin bangga mereka. Makin militan. Ya, nah, itu serem ya. Wah, ini komunis cocok dengan budaya Indonesia, gotong royong. Iya, justru komunisme lebih cocok untuk Indonesia daripada Islam loh. Coba lihat, ya. Zaman komunisme orang bisa bergotong royong ya, bisa tepa selira. Islam nggak bisa, ya. Benar, komunisme itu lebih cocok dengan budaya Indonesia yang gotong royong daripada dengan Islam. Islam nggak bisa. Ya, senggol bacok. Islam itu nganggap kafir yang lain. Kalau komunisme bisa ngerangkul semua. Ya, dan terbukti komunisme itu berhasil ya. Di Rusia, di Cina itu berhasil. Bukan berhasil berkuasa. Oh iya, mereka tangan besi, tetapi berhasil di dalam mensejahterakan rakyatnya. Tapi apakah komunisme cocok untuk Indonesia? Sebetulnya enggak. Tapi dibanding Islam, komunisme lebih cocok. Lebih cocok komunisme dibanding Islam. Islam itu dari Arab, sangat tidak cocok. Kenapa? Karena di Arab nggak ada gotong royong. Komunisme, kalau di Arab itu, ya cocoknya itu ya, budak dengan majikan. Kalau dalam komunisme nggak boleh. Ya, kita semua buruh, kita semua pekerja. Ya kan? Itu cocok. Nah, kalau budak dengan majikan berarti Anda siap-siap diperbudak, makanya nggak heran. Ya kan? Nggak heran banyak kejadian-kejadian yang mengerikan. Bahaya laten radikalisme lebih bahaya. Bahaya laten FPI, NII, DITI terbukti lebih berbahaya daripada komunisme. Terbukti DITI ya dan NII itu lebih berbahaya daripada komunisme ya. Coba ada nggak partai komunis anak-anaknya yang ngebom gereja, ngebom masjid? Nggak ada. Tapi anak-anaknya DITI, NII ini yang ngebom masjid, yang ngebom gereja. Ya kan? Nah, jadi lebih mengerikan Islam daripada komunisme. Ya kan? Nah, itu agama jadi politik bahaya, benar ya. Mau komunisme maupun Islam cuma kedua jahat. Oh enggak ya. Enggak. Komunisme itu enggak jahat. Cina itu kalau nggak komunis nggak bisa seperti sekarang. Coba, sepanjang peradaban Cina dari zaman Raja Qin Shi Huangdi itu sampai dengan hari ini, Cina diakui dunia itu di zaman hari ini, zaman komunisme. Mereka tuh punya planning yang jelas ya komunisme itu. Dari zamannya Mao Zedong ya sampai Deng Xiaoping sampai dengan hari ini Xi Jinping. Mereka punya planning yang jelas. Tinggal landasnya jelas. Nah, caranya dengan otoriter. Komunisme itu kekurangan dari komunisme adalah otoriter. Tetapi mereka punya program yang jelas. Cina itu menjadi paling maju. Amerika aja takut. Eropa aja takut sama Cina. Nah sekarang bagaimana dengan Islam? Kejamnya nggak jelas. Kalau komunisme keras, kejam, jelas arahnya mau kemana. Kalau Islam arahnya nggak jelas. Begitu nanti kalian berkuasa, menguasai, wah tetap selesai juga tuh. Nanti perang sendiri bunuh-bunuhan, nggak habis-habis. Sudah ada buktinya. Sudah terbukti. Ya. Apakah Cina tahta antikristus? Bukan. Ya. Cina itu adalah naga yang menghidupi antikristus. Cina itu bukan tahtanya antikristus, bukan, ngawur kamu. Ya, jangan ya baca Alkitab jangan dicocokmologi.
Tapi naga itu memang yang memberi kehidupan kepada antikristus, ya, yaitu Islam. Islam kan tuh sudah mau rontok, kemudian disupport sama Cina, dibangun perekonomiannya, jadi kuat lagi. Begitu ceritanya ya, Carolus. Gitu. Nah, jadi mengerikan sekali ya, Yusuf Kala, Maruf Amin, track recordnya ini, dan juga tadi ya para PKS, pendirinya PKS, mereka mewarisi perjuangan nenek moyang mereka, ya perjuangan untuk mendirikan negara Islam, dan mereka siap membawa Taliban sekalipun, mereka siap sekalipun harus saling membunuh, ya sekalipun itu adalah dianggap sebagai korban dari agama Allah, ya serem. Wah, kalau Anda mengerti ini konsepnya ini serem. Kalau Anda bisa memahami, ya ternyata mengerikan sekali para politikus kita ini. Nah, maka Anda akan berdiakonia dengan rajin, dengan keras, supaya jangan bodoh rakyat. Karena rakyat yang kenyang, ya, nggak akan mau ngurusin agama. Rakyat kalau kenyang itu nggak akan mau ngurusin agama. Kenapa rakyat lapar ngurusin agama? Karena dia cari kambing hitam. Dia ingin menyalahkan orang lain. Dalam hal ini Tuhan yang disalahkan. Oh, ini salahnya Tuhan nggak berkati saya. Gitu ya. Oh, serem kali. Wah, serem kali. Oke, sebentar. Ini ada yang nggak beres ini. Sebentar ya. Oke, sudah ada beres. Oke, kita dengarkan rakyat jelata terlebih dahulu ya.